Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. My student, how are you today? Alhamdulillah, sir. How about you? I'm doing well too. Thank you for asking. Okay. So today we will learn about narrative text. But before we start the class, I want to know who is missing today. Who's the captain in this class? Who's missing today? Isa. Faiz and Salim. Okay. Faiz and Salim. So before we start the class, please lead your friend to pray with us. Okay, before we start our lesson today, let's go pray with. Amin. Jadi hari ini kita akan belajar tentang narrative text. Jadi di kelas ini apakah ada yang pernah mendengar tentang narrative text atau mengetahui tentang narrative text ini? No, sir. Oke, belum ada. Oke, sebelum menjelaskan tentang apa itu narrative text, sini saya akan menyebutkan objektif dari kelas kita hari ini. First is student can define what narrative text is. The second is student will be able to identify the structure of a narrative text. And the last is student will be able to identify the elements of a narrative text. Jadi objektif kita hari ini adalah siswa bisa mengetahui apa itu narrative text. Kemudian siswa bisa mengidentifikasi struktur dari narrative text. Dan yang terakhir, siswa bisa mengidentifikasi unsur-unsur atau elemen yang ada dalam narrative text. So we move to the definition of narrative text. Umumnya kita ketahui kalau narrative text itu hanyalah teks yang berisi tentang sebuah cerita atau narasi. Namun untuk spesifiknya, narrative text is a type of text that focus on stories or narrative. Narrative text usually contains a storyline that describes a series of events that occur in certain time sequence. The main purpose of narrative text is to entertain, teach lesson, or inspire the reader through the story told. Jadi, narrative text itu adalah cerita yang berfokus pada suatu cerita atau cerita narasi, di mana cerita ini merupakan sebuah rangkaian dari suatu peristiwa, dan tujuan dari narrative text ini adalah untuk memberikan hiburan, memberikan suatu pelajaran, dan memberikan inspirasi kepada orang yang membacanya, misalnya dengan cerita yang disampaikan. Next, we move to the structure of narrative text. Jadi, struktur dalam narrative text itu ada 4, namun yang wajib itu hanya ada 3 dan 1 itu tidak wajib. Yang pertama itu adalah orientation. This section introduces the reader to the background of the story, such as the place, time, and the main character in the story. Second is complication. This section highlights the conflict or problem faced by the character in the story. Usually, there is a conflict or obstacle that must be overcome by the main character. And resolution. This section describes how the conflict is resolved and provides a resolution to the story. Usually, there is a climax where the tension reaches its peak before the end of the story. Jadi 3 struktur ini adalah struktur yang wajib ada, di mana yang pertama itu adalah orientation, yaitu perkenalan, tempat, waktu, dan pemeran utama dari cerita. Kemudian complication adalah bagian di mana konflik cerita itu muncul. Lalu yang ketiga adalah resolution, bagian ini adalah bagian di mana konflik itu mendapatkan penyelesaian, atau bisa dibilang struktur yang ini adalah bagian akhir dari sebuah cerita. Dan yang ini adalah
Jadi orientation di mana struktur ini wajib dan struktur ini biasanya berisi tentang bagian di mana cerita memberikan nasib dari karakter utama setelah penyelesaian dari suatu cerita. Next, we move to the element of narrative text. Elemen atau unsur-unsur yang ada dalam narrative text. Jadi unsur-unsur itu ada 6 dan semua 6 hal ini harus ada dalam sebuah narrative text. Yang pertama itu ada time setting atau latar waktu. Biasanya latar waktu ini disebutkan pada orientasi dan hal ini wajib ada karena dalam suatu cerita pasti akan ada suatu latar di mana suatu cerita itu terjadi seperti bulan, penyebutan hari, dan tahun ataupun musim. Kemudian yang kedua adalah tempat. Di sini tempat yang dimaksud adalah latar fisik yang ada di dalam sebuah cerita. Bisa di sebuah desa, di sebuah kota, dan lain-lain. Yang story theme. Yang ketiga ini adalah tema dari sebuah cerita atau gagasan yang disampaikan penulis dalam cerita naratifnya. Hal ini bisa berupa persahabatan, percintaan, petualangan, dan sebagainya. Kemudian karakter. Karakter adalah hal yang wajib ada karena dalam sebuah cerita pasti akan ada karakter yang akan diceritakan. Yang kelima, atmosfer. Atmosfer adalah suasana dalam suatu cerita. Jadi dalam suatu cerita naratif itu pasti akan ada suasana seperti suasana tegang, suasana emosional, sedih maupun senang. Dan yang terakhir ada konflik dan discussion. Dalam cerita naratif harus ada konflik dan penyelesaian konflik itu. Jadi itu semua adalah tentang narrative text. Jadi apakah kalian sudah paham tentang materi yang saya sebutkan tadi? Yes, sir. So who can mention the structure of narrative text? Ada 3 kalau tidak salah. Yang pertama orientation, yang kedua complication, dan yang terakhir resolution. Ya, dan sebelumnya tidak wajib lagi, yaitu di orientation. Ya, orientation. Jadi untuk unsur-unsurnya sudah paham kan? Ya, saya. So before you can understand, now I will give you an example of narrative text with title The Magical Forest Adventure. So now I will give you a time to read this example, and after that I will give you some question about this example. Okay, finish everyone? Yes, sir. Okay, now I will give you some question. First is, who can mention the place on this story? In a remote village. Okay, in a remote village. Who can mention the character of this story? Mister. David, sir. Okay, David. So, where is the orientation of this story? Mister. In the first paragraph. Yes, in the first paragraph. Oke, karena kalian sudah paham, saya akan berikan kalian waktu lagi untuk membaca ulang dan menuliskan semua struktur dan unsur-unsur yang ada dalam teks ini. Kemudian saya akan memberikan kalian contoh buah yang akan menjadi tugas kalian. Okay. So this is the second example, and with this example will be your assignment to write the structure and the element in this example. Jadi saya akan berikan kalian tugas untuk menuliskan semua struktur dan unsur-unsur yang ada di dalam cerita ini. Jadi saya akan memberikan kalian waktu untuk mengerjakannya dan kalian bisa mulai dari sekarang sambil membaca contoh ini. Oke,
Finish everyone? Yes, sir. Oke, karena waktunya juga sudah habis, jadi please collect your assignment. Okay. Now, oke, karena waktu kita hari ini sudah habis, jadi saya akan memberikan kalian sedikit kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini. Jadi hari ini kita belajar tentang naratif teks, dan naratif teks itu adalah teks yang berfokus pada sebuah cerita atau narasi, di mana teks ini bertujuan untuk memberikan hiburan serta inspirasi bagi pembaca dalam cerita yang disediakan. Kemudian naratif teks ini memiliki struktur, yaitu orientation, complication, dan resolution. Tiga struktur ini adalah struktur yang wajib, dan yang tidak wajib itu adalah reorientation. Kemudian unsur-unsur dalam naratif teks yang wajib ada yaitu waktu, latar waktu, place, tempat, atmosfer, karakter, tema cerita, dan konflik, dan resolution. Jadi semua itu adalah hal yang wajib ada dalam naratif teks. Jadi saya pikir itu saja untuk pembelajaran hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir.